Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Kurang ke kanan. Gimana? Eh, Aman? Assalamualaikum, perkenalkan Ustadz, dengan saya Dokter Aulia, spesialis mata. Ahlan Insya wa Allah pada sahlan. sore hari ini saya memoderatori sebentar saja supaya acara nanti berlangsung dengan baik. Siap, Sebelumnya Dok. kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Ustadz untuk mengisi kajian kita pada sore hari ini. Sedikit perkenalan Ustadz, jadi Siap. pengajian sore hari ini diadakan oleh program studi dan Departemen Ilmu Kesehatan Mata di Rumah Sakit Saiful Anwar dan yang tergabung juga dengan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Masya Allah. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita saat ini lebih dari 60, mungkin nanti masih lebih banyak lagi Ustaz. Jadi kita ada setidaknya ada 20 dokter spesialis mata konsultan yang sebagai pengajar di bagian ini. Kemudian ada sekitar 60 calon dokter mata juga yang sedang menempuh pendidikan. Kami juga mengundang alumni dan anggota Perhimpunan Dokter Mata di Malang, banyak juga yang insya Allah nanti bergabung dengan kita di acara Masya Allah. sore hari ini. Ini dokter mata tetap buka praktek, Dok? Dengan kondisi sekarang ini, Dok? Sebagian tutup dokter, sebagian masih buka yang darurat, tapi kami mengurangi jam praktek, tapi untuk pasien-pasien yang emergency di Saiful Anwar tetap buka full. Di praktek-praktek kami yang sore, sebagian masih tetap buka, Ustaz. Masya Tapi Allah. dengan pembatasan. Iya, Dok. Masya Allah. Mudah-mudahan dijaga sama Allah. Baik, dokter. Acara ini kami ucapkan terima kasih terselenggara berkat support dari Prodi Kesehatan Mata yang saat ini ketuanya adalah Dr. Ani Sulistiawati, kemudian Kepala Departemen Dr. Budi Sulistia, spesialis mata. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon Ustadz nanti berkenan untuk mengisi materi. Waktunya totalnya 60 menit Ustadz, nanti mohon untuk waktunya 40 sampai 45 menit dari Ustadz. Kemudian kita bisa tanya jawab kira-kira 10 menit dan nanti mohon diakhiri dengan kita doa bersama dibimbing oleh Ustadz atau kita berdoa bersama dipandu oleh Ustadz Syafiq. Siap, Dok. Mungkin Ana 30 menit aja, Dok. Supaya pertanyaannya bisa lebih banyak, insya Allah. Baik, siap. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan diskusinya lebih hidup nanti. Nah. Untuk selanjutnya kami persilahkan pada Ustadz untuk topiknya sudah disampaikan Ustadznya. Siap. Waktu kami persilahkan pada Ustadz. Silahkan Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ternyata COVID-19 ini membuat Ana bisa bermuajah, bertatap muka walaupun tidak langsung dengan para dokter ya. Para dokter yang dijadikan rujukan oleh umat dalam urusan penyakit jasmani mereka. Dan kita tahu para dokter memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keberlangsungan hidup di negeri ini. Ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena memang hanya Dia yang pantas untuk dipuja dan disyukuri. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Dulu orang Arab mengatakan tajrir riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan
keinginan nelayan. Itulah takdir ilahi yang harus kita lewati. Kita ini diciptakan di muka bumi ini untuk satu tujuan. Bukan untuk memperkaya diri. Bukan untuk memiliki rumah yang indah. Memiliki pasangan hidup yang cantik, yang tampan. Terhormat, dipandang oleh masyarakat. Tidak. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk satu tujuan, dan Allah sudah berulang kali menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Di surah Al-Kahf, Allah mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatallah. Sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini zinatallaha, perhiasan untuk bumi ini. Segala yang kita lihat, gedung-gedung yang tinggi, gunung, lautan, binatang-binatang yang indah, zinatallaha, perhiasan buat dunia ini. Tujuannya satu, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Tujuannya adalah menguji kita. Teman-teman yang sekarang sedang menempuh pendidikan untuk mengambil spesialis dokter mata, spesialis mata, dia berjuang untuk menjadi yang terbaik, lulusan terbaik, Masya Allah. Tapi dalam kehidupan kita, yang terbaik amalannya siapa di antara kita? Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Satu hal yang perlu kita yakini bersama, semua keindahan yang kita lihat di muka bumi ini, yang Allah jadikan perhiasan, kata Allah, kami akan menjadikannya debu. Semua akan rata. Malang naik lagi ke atas batu, tempat yang sejuk, semua akan rata. Kehidupan ini akan berakhir, jemaah. COVID-19 datang, ada banyak hikmah yang dibawa olehnya. Menghapuskan dosa-dosa. Mengembalikan manusia untuk tidak congkak. Untuk tidak sombong sama diri. Untuk menyingkap siapa yang beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Kita ini semua mengaku beriman. Sekarang yang dengar kajian ini, insya Allah muslim yang mengaku beriman. Kapan Anda bisa tahu antum benar-benar beriman? Atau antum hanya pencari manfaat? Ketika manfaat bersama orang-orang Islam, antum akan bergabung dengan mereka. Ketika manfaat tidak bersama mereka, antum akan tinggalkan umat Islam. Seperti kelompok orang-orang munafikin. Ahibati fillah, apapun posisi antum dalam kehidupan ini, antum punya satu posisi yang tidak akan pernah berubah. Jabatan antum yang mungkin berubah ketika antum belajar, antum sekolah, di rumah sakit, kadangkala nanti akan menjadi kepala rumah sakit umum, Masya Allah. Bisa berubah, tapi satu jabatan antum yang tidak akan pernah berubah, antum adalah hamba Allah Azza wa Jalla, Abdullah, budaknya Allah. Tiap pagi dan petang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Penghulunya permohonan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Di situ kita mengatakan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka. Ya Allah, engkau Rabbku,
Ya Allah, Engkau penciptaku, Engkau pemilikku, Engkau penguasaku. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Wa ana abdu, dan aku budakmu, ya Allah. Kita nih hambanya Allah Azza wa Jalla. Sekalipun antum menjadi rektor, atau nanti antum menjadi menteri, atau nanti antum menjadi presiden, antum tetap hamba Allah Azza wa Jalla yang tidak akan pernah bisa lepas dari kekuasaan Allah sedetik pun. Allah mau bikin antum stroke, ya. Apa yang dilakukan dokter tatkala ada orang yang terserang penyakit? Dia membantu. Tapi mereka selalu mengatakan, kita nggak bisa memberikan kesembuhan. Kita hanya memberi obat. Kita hanya menangani sesuai dengan SOP yang ada. Setelah itu Allah Rabbul Alamin yang memberikan kesembuhan. Maka di sini posisimu yang tidak akan pernah berubah. Engkau adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Nggak ada bedanya engkau dengan orang yang mengumpulkan sampah. Mungkin engkau dokter spesialis mata. Itu orang takdirnya ya ngumpulin sampah. Mungkin engkau merasa lebih baik karena kau ngobatin orang. Tapi bisa dibayangin tatkala tukang sampah itu libur. Tatkala tukang sampah nggak ada yang bekerja. Kita ini saling melengkapi. Kita sama-sama hamba Allah Azza wa Jalla. Dan seorang mukmin gaya hidupnya berbeda. Orang beriman tuh gaya hidupnya beda. Sampai Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Buat orang beriman, semua urusan dia, semua kondisi dia itu baik buat dia. Mau kaya, mau miskin, mau susah, mau sehat, mau sakit, apapun yang menimpa dia, dia selalu baik. Apa rahasianya? Iman. Dia punya iman. Di sini yang menakjubkan. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu baik buat dia. Dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa petaka yang nggak mengenakan dia bersabar. Dia jalani kehidupan ini. Fakana khairan lahu, itu baik buat dia. Hanya saja banyak di antara kita yang mengeluh. Jamaah rahimakumullah ya, khususnya para dokter yang mau jadi dokter mata. Kapan masalah itu menjadi besar? Kapan petaka itu menjadi hal yang menakutkan, yang membuat sebagian orang putus asa? Kapan? Dalam satu kondisi, ketika engkau lupa dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Engkau lupa bahwa ternyata selama hidup ini lebih banyak nikmat daripada petaka. Hanya saja kita tidak menghargai itu nikmat. Pandemik nih, COVID-19 berapa bulan? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, baru berapa bulan? Dan berapa tahun engkau hidup nikmat? Berapa tahun? Dengan kondisi seperti ini mungkin jumlah pasien berkurang. Padahal dari sana penghasilan seorang dokter. Dengan kondisi seperti ini, pemasukan sedikit, resiko lebih besar lagi. Baru berapa lama? Baru berapa bulan? Maka tatkala ada seorang yang mengadu kepada seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, dia menceritakan tentang kesusahan dia ya, karena memang manusia nih, kata Allah, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manwa.
Kalau ditimpa petaka, dia mengeluh, bahkan putus asa. Ada yang sampai memaki Allah Azza wa Jal, menyalahkan takdir, menyalahkan zaman. Kalau dikasih nikmat, bakhil, pelit dia. Ini ada orang datang mengeluhkan kondisi dia ya, secara ekonomi sulit, ini itu macam-macam. Alhamdulillah. Akhirnya setelah selesai orang ini curhat, alim ulama ini bertanya, engkau mau enggak penglihatanmu diganti duit? Ya, 1 miliar atau 10 miliar. Mau enggak? Oh enggak, kata dia. Masa mau ganti penglihatan sama duit? Enggak lah. Pendengaranmu, engkau jadi tuli, jadi budak engkau. Mau engkau? Dikasih duit, kasih harta, kasih mobil yang harga 10 miliar, tapi engkau budak. Enggak lah. Engkau mau enggak? Akalmu. Karena berbicara, antum bisa memahami, antum tidak gila. Mau enggak akalmu diganti duit 100 miliar, tapi engkau jadi orang gila? Disebutkan nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita. Nih, para dokter tahu nilai tangan, nilai jantung, nilai tubuh kita, tahu satu persatu. Orang ini punya uang ratusan miliar, tapi dia masih mengeluh. Maka dikatakan, engkau mengeluh sedangkan engkau memiliki nikmat yang begitu banyaknya. Hanya gara-gara fulus. Kemudian engkau lupakan nikmat Allah. Maka Allah katakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Subhanallah jemaah. Kondisi sekarang nih, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, di mana pandemi ini terjadi di bulan Ramadan. Mungkin kita melihat ada banyak syiar-syiar yang tidak bisa kita laksanakan bersama. Tapi tentunya di balik itu ada hikmah. Allah itu alimun hakim. Allah itu maha luas ilmunya dan penuh dengan hikmah ketentuannya. Hadza Allah Rabbul Alamin. Yang namanya pandemik ini akan berlalu. Badai itu pasti berlalu. Nggak pernah kita melihat badai seganas apapun yang menimpa, pasti dia berlalu. Dia akan meninggalkan suka dan duka. Tapi kehidupan harus dilanjutkan. Dan Allah telah menetapkan, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Kepastian dari Allah Azza wa Jalla. Kalau antum nih para dokter merasa ya susah ya dengan resiko yang begitu menakutkan. Kalau bicara mati, nggak harus COVID-19 antum mati. Di Indonesia ini tiap tahun jutaan orang mati. Tiap tahun. COVID-19 nggak sampai 1000 berapa baru yang mati. Maka engkau persiapkan dirimu untuk menjemput kematian. Allah sediakan bagimu Ramadan agar engkau dapat membersihkan dosa-dosamu. COVID-19 juga datang untuk membersihkan dosa-dosamu, mengangkat derajatmu. Ramadan, kita sekarang berada di 10 hari terakhir. Apa yang kau kerjakan? Pernahkah engkau berpikir untuk meraih sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Berapa gajimu? Berapa penghasilanmu? 10 juta, 20 juta, 30 juta sebulan. Allah berikan kepadamu 1000 kali lipat. Tapi kadangkala kita nggak peduli. Kita tidak bersungguh-sungguh untuk meraih Lailatul Qadar. Yang Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr.
Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari umurmu. Engkau sampai pensiun, ini ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka nasihat ana buat para dokter, ya sering diungkapkan, dokter itu berada di garda terdepan. Ana baca dokter itu adalah tentara-tentara dengan baju putih. Ya, ada tentara dengan baju doreng. Tapi engkau memakai baju putih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapakah manusia yang paling dicintai Allah, engkau punya kesempatan untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalau engkau ingin berbuat baik di hadapan manusia, engkau capek, engkau lelah, karena tidak mungkin kita bisa membuat semua orang suka sama kita, nggak mungkin. Kalau antum orang yang baik, maka orang terburuk akan benci sama antum. Sesuai dengan level kebaikanmu, sesuai dengan itu kebencian orang. Kita nggak mungkin membuat semua orang suka, tapi kita bisa membuat Allah Azza wa Jalla suka sama kita. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, "Man ahabbun nas ilaik?" Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Ahabbun nas ilallah tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbun nas ilallah, atau qala khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Engkau ini Masya Allah. Kalau para ustadz, dia jadi tabibul qulub. Mereka dokternya hati. Ada penyakit-penyakit hati yang harus diobatin, yang mungkin dokter nggak bisa ngobatin. Engkau sekarang Masya Allah, engkau bisa ngobatin penyakit fisik dan penyakit hati. Makanya dokter ini bisa menjadi orang terbaik. Syaratnya satu, niat. Apa niatmu? Engkau mau tidak mau akan memberikan manfaat. Tanpa diniatkan, engkau kasih manfaat. Niatnya untuk cari uang, orang akan bayar kepadamu. Alhamdulillah dia akan mengatakan jazakallah khair. Terima kasih dok, ana bisa ngelihat lebih terang lagi pandangan ana. Makasih banyak. Obatnya Masya Allah bagus ini itu. Artinya kerjamu memang memberikan manfaat kepada orang. Mau muslim mau kafir, engkau akan memberikan manfaat kepada orang. Tapi tinggal satu hal, ketika ingin dicintai Allah Azza wa Jal, niatnya harus diperbaiki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang peran suami yang bekerja, dia akan dapatkan pahala, akan diridhai Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Hatta luqmah tarfa'uha ila fimra'atik yakun laka fika ajr. Sampai sesuap makanan yang engkau suapin istrimu dan engkau berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, engkau akan dapat pahala, akan dihitung sodako. Ini suami kerja ngasih makan istrinya, dapat pahala sodako. Niat. Innamal a'malu binniyat. Urusan memberi manfaat buat orang, subhanallah. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wala an amsya ma akhin li fi hajatin. Aku jalan sama saudaraku, membantu urusan dia. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Bantu orang nih, ngurusin urusannya orang. Orang kesulitan dibantu. Itu lebih Nabi cintai alaihi salatu wassalam daripada sholat sebulan penuh di Masjid Nabawi, iktikaf di sana. Tapi masalahnya niatmu apa? Engkau kasih manfaat sama orang.
Apakah niatmu ingin dapat pujian dokter paling teladan? Apakah itu niatmu? Atau engkau punya niat memperkaya diri? Dari awal fulus. Dari awal belajar, nggak masalah engkau cari fulus. Ya dapat fulus. Engkau cari dunia, dapat dunia. Tapi yang ana sampaikan sekarang, engkau memiliki kesempatan, dunia dapat, tapi engkau jadi orang yang cintai Allah Azza wa Jalla dengan niatmu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi." Barang siapa yang dunia ambisinya, semua kerjaan dia dihitung sama fulus, dihitung sama dunia, apa yang akan terjadi? Allah akan jadikan kefakiran di depan mata dia. Nih, seperti dokter pakai kacamata. Kalau kita lihat orang pakai kacamata, kemanapun kau memandang, mau memandang ke atas, mau memandang ke bawah, ke kanan, ke kiri, di situ ada ketakutan, kekhawatiran dengan kefakiran, takut miskin. Penghasilan berkurang, nanti gimana ini itu. Kadang-kala dia akan melakukan segala cara untuk memenuhi rasa khawatir yang ada di diri dia, yang seperti kacamata yang dia lihat kemana-mana dia lihat. Kenapa? Karena ambisinya dunia sejak kuliah, yang dia dihitung tuh semuanya. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa syatta'ta 'alaihi syamlah. Urusannya Allah cerai beraikan. Datang pengajian nggak bisa, mendengarkan Al-Quran nggak punya waktu, baca Quran mafi wagat, kata dia, nggak ada waktu, sibuk ngurusin ini itu. Subhanallah. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa tukang sampah itu bisa baca Quran, bisa hatam dia? Kenapa? Kenapa pembantu di rumahmu bisa membaca Al-Quran Karim, bisa mendengarkan Al-Quran, bisa kajian, sedangkan engkau nggak bisa? Kenapa orang-orang bisa kumpul bersama keluarganya, sedangkan engkau nggak bisa? Ada apa sama dirimu? Uangmu udah banyak, rumahmu besar, mobilmu bagus. Tuh orang nggak punya rumah, kontrak rumahnya, mobil nggak punya, motor juga nggak punya, tapi mereka bisa merasakan kebahagiaan karena engkau berambisi dunia. Di atas ranjang pun engkau nggak bisa tidur, di atas ranjang yang empuk. Maka sekarang dokter, kalau ambisimu dunia, engkau capek. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia yang datang yang sudah ditakdirkan. Engkau nggak capek-capek, ya seperti itu yang datang. Tapi karena ambisimu dunia, Allah bikin engkau capek dan rezekinya tetap seperti itu. Orang-orang bisa kajian sepekan sekali, menyempatkan waktu, menyirami rohani dia, membuka hatinya untuk mendapatkan cahaya-cahaya ilahi. Tapi sebagian orang nggak mampu karena ambisinya dunia. Semuanya diukur sama dunia. Wa man kanatil akhirah hammahu. Barang siapa yang akhirat ambisinya, dia daftar jadi dokter, alhamdulillah. Ingin apa? Ya jelas loh Ustaz, anak hamba Allah, anak ingin masuk surga, tapi dalam kehidupan ini anak perlu ongkos. Anak ingin ya dari sana anak mendapatkan penghasilan, dari penghasilan itu anak bisa berbagi sama orang, anak bisa membangun rumah anak di surga, anak bisa punya istana di sana, anak bisa bawa anak-anak dan keluarga anak ke surga. Itu tujuan anak. Apa yang akan terjadi? Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan bikin kekayaan di hati dia. Hatinya itu full kekayaan. Walaupun di tangannya tidak ada apa-apa. Mungkin dia berjalan kaki, mungkin alas kaki dia sudah mau putus. Mungkin yang dia makan di rumah hari ini, dia nggak tahu besok makan apa. Tapi Allah jadikan kaya orang ini. Dia sebarkan senyum. Nggak ada keluhan keluar dari lisan dia. Dia menerima takdir ilahi. Tetap dia berusaha. Tapi apa yang dia dapat, dia syukuri. Dia punya keluarga juga seperti itu. Kaya jamaah. Makanya kadang-kala kita lihat orang rumahnya ngontrak lebih kaya dari orang yang rumahnya tingkat. Masalahnya di hatinya.
Kalau bicara ini punya rumah, ini nggak punya, subhanallah, semuanya nggak punya rumah. Nggak ada yang punya rumah sejatinya. Kenapa? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semuanya punya Allah Azza wa Jal. Kita cuma dipinjemin. Kenapa engkau berbangga diri, congkak, sombong dengan barang pinjaman? Malu jemaah. Malu. Pakai mobil, Masya Allah, yang mewah, lalu ketawa-ketawa. Terus ditanya, mobilnya siapa? Punya tetangga. Allahu Akbar. Nggak malu antum. Sedangkan kita tahu semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang ambisinya akhirat. Dia tahu dunia akan dia tinggalkan. Dia berpikir bagaimana dia punya tempat tinggal di sana. Kemudian wajah ma'alai syamlah. Urusannya jadi sederhana nih orang. Nggak ruwet. Semua dia jalanin. Yang ruwet jadi sederhana ketemu orang ini. Yang sulit buat orang, buat dia bismillah lah. Mau diapain lagi? Insya Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Masya Allah. Ada keyakinan di diri dia. Ada kesabaran menimpa segalanya. Wa atathu dunya wa hiya raghima. Dunia datang ke dia secara hina, dipaksa datang ke dia. Sedangkan dia enggak mau ini. Subhanallah syama. Maka ini yang perlu diperbaiki. Dalam kondisi sekarang, niatkan akhirat. Ana tahu ada banyak ya ada banyak kenikmatan, kenyamanan yang mungkin hilang dengan kondisi COVID. Akan berakhir selama-lamanya ketika datang malakul maut mencabut nyawamu. Baik engkau di rumah sakit, engkau di rumah, semua hasil kerjamu akan engkau tinggalkan. Maka kalau sedikitnya berkurang kenyamanan, itu sudah janji Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami benar-benar akan mengujimu. Dengan apa ujiannya? Ya dengan sedikit rasa lapar, kekurangan harta benda, kekurangan buah-buahan, orang-orang yang dicintai meninggal dunia, hartanya berkurang pula. Terus, apa kata Allah? Allah akan uji engkau dengan rasa takut, kekhawatiran. Setiap engkau berangkat kerja dari rumahmu, engkau khawatir tertular dengan orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Iya. Tapi ketakutan ini seharusnya mengantarkanmu untuk berdoa minta sama Allah. Bismillah. Keluar rumah dengan ucapan Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi jalan akhiratku ya Allah. Kalau di sini ada kematianku, mudah-mudahan aku dapat pahala yang besar. Aku ingin dikumpulkan bersama nabimu, bersama orang-orang yang soleh. Yang ada dalam benak dia adalah akhirat. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka adalah orang-orang yang ketika terkena musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah dan kelak kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, belum kita masuk ke sesi tanya jawab, jamaah, Anda lihat dokter, Anda tadi katakan dokter ini bisa ngobatin hati orang, bisa ngobatin fisik orang. Asalkan dia punya niat baik dan dia punya bekal ilmu agama yang cukup. Ketika ada orang-orang yang sakit, sakit mata khususnya, berikan kepada dia, ya Allah, sampaikan kepada dia, alhamdulillah Bapak masih bisa ngelihat. Ada orang yang lahir buta, yang sampai hari ini sampai mati tidak pernah melihat kenikmatan dunia. Maka mudah-mudahan Bapak bisa menggunakan nikmat mata ini untuk ketaatan kepada Allah, untuk membaca Al-Quranul Karim. Sampaikan hal ini. Sampaikan kepada dia doa-doa Nabi ya. Nabi mulai berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku minta perlindungan dari keburukan pendengaranku, rusaknya pendengaranku. Wa min syarri basari, keburukan mataku, rusaknya mataku secara fisik. Dan rusaknya mataku sehingga melihat yang haram. Wa min syarri lisani, dan selamatkan aku dari kejahatan lisanku. Wa min syarri qalbi, dan kejahatan hatiku atau jiwaku. Wa min syarri mani, dan dari kejahatan maniku. Allah senantiasa mengawasin kita. Ajarin kepada mereka agar mereka mau mendekat sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga pulang bukan hanya bawa obat.
dia bawa obat buat matanya, dia bawa obat buat hatinya. Sehingga dia terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Dok, kita bisa dimulai untuk tanya jawabnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah Ustadz atas tausiahnya. Untuk rekan-rekan di diskusi ini yang ikhwan silahkan langsung angkat tangan, nanti kami persilahkan. Untuk yang akhwat boleh lewat chat, nanti akan kami bacakan untuk Ustadz. Silahkan, ini ada dua yang mau bertanya. Dipersilahkan tadi ya, saya belum lihat siapa yang mau bertanya, langsung saja boleh, silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Samsul, Ustaz. Masya Allah, kok belum muncul gambar antum? Oh, belum muncul. Silakan Dr. Samsul. Ya, mohon izin bertanya, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya sore ini. Yang ini saya tanyakan, bagaimana ada kiat khusus enggak, Ustaz, untuk bagaimana supaya hati kita ini tidak terlalu terpaut dengan dunia tadi. Karena memang ya saat ini sepertinya hidup kita itu sangat sulit untuk lepas dari persoalan itu tadi, dunia ini. Bagaimana supaya hati kita ini lebih bisa dari hal yang demikian, terutama ambisi terhadap dunia tadi. Nah, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaan yang menarik jamaah ya, karena memang kalau bicara dunia, ya siapa yang nggak cinta sama dunia? Allah sudah menanamkan di diri kita itu, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa, cinta kepada perempuan, anak-anak, harta yang bertumpuk-tumpuk ya. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana supaya kita itu dapat menjadikan dunia ini sebagai sarana menuju akhirat. Kita dapat kebaikan tersebut, tapi kita selamat dari bahayanya. Yang pertama adalah dengan cara mengetahui hakikat dunia ini. Kalau kita tahu hakikat dunia ini, maka kita akan sadar ternyata nggak ada apa-apanya dunia yang diperebutkan. Contohnya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh sebelum subuh itu, 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Bayangkan, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari rumah sakit yang ada di Malang, lebih baik daripada Malang Raya, lebih baik dari Indonesia. 2 rakaat sebelum subuh, naam. Tapi gini memahaminya, kadang-kadang orang nggak bisa memahami hal yang seperti itu. Ana sering contohkan, kalau antum berangkat ke padang pasir, antum tahu mau berangkat ke padang pasir, kita mau berangkat ke padang pasir. Baik, antum bawa emas 2 kilo, ana bawa air 1 liter. Berangkatlah ke padang pasir. Kita tahu di sana nggak ada warung, di sana nggak ada air, nggak ada makanan. Antum bawa itu emas 2 kilo. Sampai di padang pasir, lebih baik mana air yang ana milikin 1 liter dengan 2 kilogram emas? Air. Ini orang ana beli airnya 1 kilo, enggak. 2 kilo, enggak. Makan tuh engkau emasnya. Yang diperlukan di sini itu air. Yang diperlukan di akhirat itu adalah hati yang baik dan amal yang soleh. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari tidak berguna harta dan anak. Nggak ada gunanya semuanya. Dan kita melihat dengan mata kita sendiri orang-orang kaya yang meninggalkan kekayaannya. Selesai dia. Mau dikuburkan di kuburan yang indah pun
Selesai urusannya. Pangkat, jabatannya ditinggal semuanya. Di sini hakikat dunia. Maka hendaknya kita memahami hakikat dunia. Nabi SAW sering ya, memang mau nggak mau harus sering kali diingatkan dengan hakikat dunia ini, supaya para sahabat juga sadar. Pernah Rasul SAW bertanya kepada Dhahak, Dhahak, ma ta'amuka? Tanya Dhahak, makananmu apa? Kata dia, makanan kesukaannya yang ditanya mungkin. Al-lahmu wal-laban, daging. Daging bakar, daging apa, kemudian sama susu. Lalu Nabi bertanya, thumma ila madza yasir? Itu makanan yang kau sukai, yang enak itu kemudian jadi apa? Jadi apa? Kemudian Dhahak nggak berani menjawab. Malu dia. Lalu dia mengatakan, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Dia jadi sesuatu yang engkau sendiri udah tahu. Jadi kotoran. Apa kata Nabi SAW? Daraballahu mathalan lid dunya ta'am ibni Adam. Makanan yang anak Adam itu permisalan dunia. Antum silahkan masuk di restoran yang paling indah, yang paling mahal, yang menyuguhkan makanan dengan berbagai model, dengan berbagai rasa. Nanti jadi apa makanan tersebut? Itu dunia. Rasanya cuma di tenggorokan di sini. Lewat tenggorokan selesai, sudah nggak ada. Itu yang membuat kita akhirnya jadi mengetahui hakikat dunia. Kemudian jadi nggak pelit ya. Ziarah kubur, datang ke kuburan, lihat nih, Allah udah mati nih, ada fulan orang terkaya di Malang, nih dokter paling hebat di Malang, Ustaz, mati ternyata Ustaz. Istrinya udah dikawin sama orang lain, anaknya udah rebutan hartanya. Maka sering-sering kita melihat akhirat kita, melihat kehidupan di sana, sehingga itu akan memotivasi kita untuk, ya dunia nggak apa-apa, sahabat kaya raya. Ketika Anda berbicara ini jangan berpikir dokter akhirnya hidup miskin, enggak. Antum lihat 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Masya Allah, rata-rata orang kaya semua. Abu Bakar Siddiq, Uthman bin Affan, ya, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Masya Allah, orang-orang kaya mereka jemaah. Tapi kekayaan buat mereka di tangannya, bukan di hatinya. Nggak ada di hatinya. Makanya Talha bin Ubaidillah sekali sodakoh, pernah sodakoh 400.000 dirham. Dia jual aset dia 400 atau 700.000 dirham. Kira-kira keuangan ya 70 miliar. Jemaah. Dibagiin sama dia. Habis. Di tangan dia. Karena sempat harta itu mau masuk di hati dia. Ketika istrinya bertanya, bang, kenapa engkau kok susah tidur? Kata dia, ini anak punya uang sebanyak ini, kata dia. Jadi bingung. Kata dia, ya udah abang sodakoin. Sodakoin. Sampai habis. Tidur enak dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah Ustaz, ada pertanyaan lagi, mungkin biar adil ini dari akhwat dulu saya bacakan ya di chat. Ini pertanyaannya Ustaz, apabila kita ada kesempatan untuk bersedekah, manakah yang lebih baik bersedekah kepada kerabat yang membutuhkan atau kepada duafa, dan bagaimana kiatnya agar hati kita dilapangkan untuk bersedekah? Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, jadi sedekah itu mungkin jumlah nominalnya sama, tapi pahalanya beda-beda, mengikuti kondisi. Yang pertama, kondisi sedang miskin. Orang kalau kaya raya bersedekah biasa, duitnya banyak. Tapi antum duitnya sedikit lalu antum sedekah, Masya Allah. Jadi 1 dinar antum bisa lebih bagus daripada 1000 dinar yang disedekahkan oleh orang kaya tersebut. Kemudian kondisi orang sakit sama sehat. Kalau orang sudah sakit, dokter menvonis mau mati, kemudian dia sedekah sini sana, beda dengan orang yang sedekah, kata Nabi SAW, ketika engkau sehat, berharapkan kehidupan masih panjang dan takut miskin, engkau bersedekah. Kalau ini udah mau mati, jadi bagi banyak biasa dia, jadi pahalanya berbeda. Kemudian penerima, siapa sekarang yang paling berhak menerima? Orang tua kita, kemudian kerabat kita,
Kita tuh kadangkala berpikir ada duafa, Masya Allah. Oke, duafa banyak yang memikirkan. Antum termasuk yang memikirkan. Tapi keluarga antum, siapa yang memikirkan? Kadang-kala nggak ada orang yang tahu kalau keluarga antum itu miskin, susah hidupnya. Dan antum tahu. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, pernah beliau itu ke rumahnya. Tahu-tahu istrinya cerita, ya Rasulullah, engkau tahu nggak Nabi SAW? Aku sudah bebaskan budakku. Dia bebaskan budak. Bayangkan membebaskan budak ini dapat pahala dengan setiap raga anggota tubuh budak itu dia akan dibebaskan dari neraka. Lalu Nabi SAW, "Lau akhbartani, lau a'lamtini," kalau engkau kasih tahu aku, engkau mungkin kasihkan kepada bibimu, itu akan lebih besar pahalanya buat engkau. Jadi kerabat kita ini, kita dapat double pahalanya. Pahala sodako itu sendiri. Kalau kita memberikan fakir miskin 1 juta, kita dapat pahala 1 juta tersebut. Tapi kalau kita berikan kepada kerabat kita, kita dapat pahala sedekah sama yang kita berikan kepada orang miskin. Dan kita dapat plus, yaitu pahala silaturrahim. Nah, kemudian kalau bicara bagaimana supaya dada ini lapang ya untuk bersodakoh. Ya, iman sebenarnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan was-sadaqatu burhan. Sodakoh itu bukti keimanan. Beriman. Kalau sodakoh itu nggak ngurangin harta. Kalau bicara nominal mungkin berkurang. Antum punya 100 juta, sodakoh 90 juta, tinggal 10 juta. Tapi 10 juta ini nilainya tetap jemaah. Ada orang yang punya 100 juta, Masya Allah habis. Dia harus berobat, sakit ini, itu, mobilnya tabrakan, anaknya masuk penjara. Duit 100 juta mengalir ke sana. Tapi ketika engkau sedekahkan, Masya Allah, Nabi SAW bersumpah, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah itu nggak ngurangin harta, nggak ngurangin harta. Jadi kalau bicara harta yang diambil oleh manusia itu manfaatnya bukan nominalnya. Ketika engkau punya angka 1 miliar dan fulan punya angka 10 juta, lebih banyak mana? 1 miliar nominalnya, tapi bisa jadi 1 miliar buat berobat ke Singapura habis. Ada satu orang Jember nih, dia orang kaya di Jember, berobat ke Singapura 2 pekan habis 10 miliar. 2 pekan habis 10 miliar. Kalau bicara nilainya mungkin berkurang, tapi di sini manfaat Allah berikan, nggak berkurang. Yakin dengan seperti itu. Kemudian, agar kita lapang, duit yang antum sedekahkan duitnya siapa? Duitnya siapa? Allah mengatakan, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun wa anfiqu mimma razaqnakum." Kalian infakkan dari apa yang kami berikan kepada kalian. Artinya itu uang pemberian Allah. Dikasih contoh nih, kalau Mbak ngomong sama anak, "Ustadz, nih Ustadz, anak transfer 10 juta Ustadz, tolong bagikan ke fakir miskin." Anak ditransferin duit 10 juta, dipesenin bagikan ke fakir miskin. Mungkinkah anak pelit sama uang itu? Enggak, kata dia. Enggak, memang uang fulan, anak disuruh bagiin doang. Enggak ada rasa pelit untuk membagikan karena merasa tidak memiliki. Tapi membuat kita sulit untuk berbagi karena kita merasa memiliki. Kita merasa itu uangnya kita, itu hasil kerja kita, itu capek kita. Lah, itu rizki dari Allah Azza wa Jal. Allah yang kasih. Buktinya ada orang yang lebih capek dari engkau, penghasilan lebih sedikit. Lebih capek kerjanya dia, tapi engkau lebih banyak hasilnya. Supaya engkau tahu, engkau dikasih sama Allah karena memang pembagian rizki buat engkau. Setelah itu Allah katakan, keluarkan lo. Itu uang aku kasih, tolong dikeluarin. Lalu engkau nggak mau ngeluarin duit. Maka mindset kita yang perlu kita rubah. Bahwasanya harta ini bukan milik kita. Kalau ada yang mau ngambil, fadl, fadl. Memang bukan punya anak kok. Punya Allah dan Allah suruh bagiin. Allah pesen sama anak. Kalau ada orang minta-minta, urus kasih. Dan duitnya duit dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah Ustaz. Penanya selanjutnya Dr. Hardian, persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kabar dok? Nah, alhamdulillah. Jazakallah Ustadz. Ini Ustadz, ini kan saat ini Ramadan sudah hampir di penghujungnya. Yang tiba-tiba tidak terasa ini sudah 10 hari yang terakhir Ustadz. Ya. Bagaimana di masa pandemi ini tentang ibadah yang biasa kita lakukan di masjid, misalnya iktikaf yang 10 hari terakhir bulan Ramadan itu bagaimana, dan bagaimana untuk meraih Lailatul Qadar di masa pandemi ini. Jazakallah Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Masya Allah. Dokter masih praktek nih dok, nggak ambil cuti nih. Mengurangi aja, mengurangi aja Ustaz. Siap. Masya Allah jemaah. Ya, ada orang-orang yang nggak bisa. Umpamanya memang tugas dia harus ada di sana ya. Kadang kalau Anda melihat seperti dokter, mungkin ada lagi polisi, tentara yang dia nggak bisa pulang, nggak bisa fokus beribadah. Sejatinya hidup kita ini ibadah buat Allah Azza wa Jalla. Gimana sekarang? Di 10 hari terakhir ini kita dapat meraih Lailatul Qadar. Rasulullah SAW iktikaf untuk mendapatkan yang lebih baik dari 1000 bulan. Beliau full pasang perangkap di 10 hari. Jadi kalau kita tahu nih, ada satu ikan di 10 anak sungai. Ketika kita pasang perangkap di salah satunya, bisa jadi dapat, bisa jadi nggak, bisa jadi ikannya di situ, bisa jadi di anak sungai selanjutnya. Tapi ketika antum pasang 10 perangkap, insya Allah dapat tuh Lailatul Qadar, dapat tuh ikan. Karena mau tidak mau dia akan lewat sana tuh ikan. Baik, kalau bicara bagaimana sekarang kondisinya seperti ini, masjid nggak bisa itikaf di masjid, sholat berjamaah juga seperti itu. Apa yang bisa dilakukan? Tetap lakukan semua amalan yang dilakukan Nabi SAW di Lailatul Qadar. Yang bisa dikerjakan, sholat malam jangan ditinggalin. Sholat malam habis isya, sholat, istirahat sebentar, sholat lagi. Dokter umpamanya sedang praktek, istirahat sebentar, mampir ke musola atau di ruang kerjanya, sholat di sana. Kemudian baca Al-Quranul Karim, berdoa, beristighfar. Ini ada amalan-amalan yang kita tidak perlu duduk. Kita bisa beraktivitas dan lidah kita terus bisa basah dengan zikrullah. Itu mungkin yang perlu diperbanyak. Kalau orang yang memang nggak bisa duduk, berhenti, fokus beribadah. Dia tetap dengan pekerjaannya, tapi dia tetap membasahi lisannya dengan zikrullah. Kemudian jemaah, ada hal yang penting. Kita di rumah, ya yang namanya rumah kita akan hiasi dengan berbagai pernak-pernik dunia yang membuat kita bangga dengan barang-barang tersebut, yang membuat kita lalai. Tapi bagaimana sekarang nggak bisa itikaf di masjid, nggak bisa itikaf di rumah Allah Azza wa Jal, dan di rumah juga nggak ada itikaf di rumah. Namun antum bisa membawa suasana masjid ke rumah. Dibawa. Bikin ruangan khusus musola untuk sholat berjamaah di sana. Tidur malam di sana. Nggak ada masuk kamar. Anak-anak juga bikin. Sudah di sana. Istirahat sebentar, soalnya kalau kita tidur di masjid, biasanya ya berapa menit bangun ya. Tapi kalau tidur di rumah pakai AC, ini itu, sampai subuh kita baru bangun. Lewat tuh Lailatul Qadar. Maka bikin suasana rumah kita, suasana yang mendukung kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Qur'annya disiapkan, sejadahnya disiapkan di sana. Anak-anak bareng-bareng tadarus sama orang tuanya. Jadi imam orang tuanya, 2 rakaat capek istirahat. Bismillah. Dengan terus berdoa. Membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Masih ada sedikit waktu, saya bacakan pertanyaan dari chat dulu Ustaz. Nah. Ada pertanyaan, mohon izin bertanya, bagaimana kita memperbaiki niat? Apakah niat selalu di awal atau bisa di saat kapanpun? Lalu apabila kita memperbarui niat di tengah-tengah, bagaimana yang dianggap oleh Allah? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung niatnya.
Jadi tatkala orang memulai amal, disitulah niat. Ketika niat awal, ini ibadah, niat awalnya ria, batal ibadahnya. Dia sholat hanya untuk dilihat orang, nggak ada Allah dalam niat dia. Dia sholat hanya untuk dilihat orang, batal sholat dia. Tapi ada orang yang niat puasa, puasa dia kenapa nggak puasa? Karena ikut-ikutan aja, orang pada puasa, anak puasa. Nggak ada imanan wahtisaban, nggak ada gunanya puasa dia. Maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang yang niat awalnya ikhlas lillahi ta'ala, imanan wahtisaban, karena beriman dan berharap pahala Allah. Di tengah jalan rusak nih. Mulai ada bisikan-bisikan yang membuat dia akhirnya sedikit ingin dipuji, ingin disayang, tapi dia memerangi dirinya, maka insya Allah dia tetap dapat pahala tersebut. Tapi kalau ternyata dia ikut bisikan tersebut yang awalnya ikhlas, kemudian dia ikut keinginan untuk dipuji, disanjung, habis amalan dia. Karena kita tahu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Mereka salat ria, celaka, masuk neraka bukan masuk surga. Jadi proses niat ini bisa jadi niat ibadah tertentu, bisa jadi niat hidup, ambisi kehidupan. Yang ini bisa diperbaikin kapan kita mau. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendudukkan istrinya satu persatu. Karena dalam perjalanan bersama Nabi Alaihissalam ada istri-istrinya yang mungkin mulai ambisi dunia, ya lihat sahabat-sahabat punya ini, punya itu, dia juga kepingin seperti itu. Maka akhirnya turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Allah mengatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika, wahai Nabi katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau ambisi kalian, kalau keinginan kalian, kalau niat kalian adalah kehidupan dunia dan perhiasannya, kemarilah engkau, aku kasih harta kepada kalian, tapi kita nggak bisa melanjutkan perjalanan bersama. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Selamat tinggal. Nggak bisa bersama-sama. Kita beda visi dan misi. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau ambisi kalian Allah, visi misi kalian Rasul, kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar sekali. Jadi tinggal dilihat niat mana. Kalau niat kehidupan ini ya mungkin berubah di tengah jalan, ya kita perbaiki. Kalau memang kita salah niat dulu, kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah Ustaz. Mungkin karena waktu sudah mepet, satu pertanyaan terakhir mungkin dari Dr. Dimas. Silakan Dr. Dimas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Saya ada satu pertanyaan, Ustaz. Ya, Jadi berbicara tentang niat, bagaimana kita menata hati atau niat kita, Ustaz, saat berikhtiar. Seperti kita ini kan di masa pandemi COVID ya, Ustaz, sedang masih pendidikan spesialis mata, atau ada yang sedang penelitian dan ingin segera lulus. Lantas bagaimana kita menata hati atau niat kita di saat ikhtiar tersebut supaya kita tuh bisa membedakan, Ustadz, apakah ini ikhtiar ataukah sebuah ambisi gitu, Ustadz. Mungkin itu cukup pertanyaan saya, Ustadz. Terima kasih. Iya. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, kalau bicara ikhtiar dan ambisi, orang kalau ikhtiar, dia akan berjalan di atas rel sesuai dengan aturan. Kapan dia selesai ya dia jalanin. Dia tidak akan menggunakan cara-cara yang terlarang. Orang kalau ambisi, halal haram dia jalani. Nggak, yang penting buat dia lulus umpamanya. Segala cara, beberapa orang penelitian dia bayar orang supaya orang itu meneliti, orang itu menulis, itu ambisi. Tapi ketika kita berikhtiar, kita juga harus tahu, tatkala memang kondisinya COVID-19 seperti ini, wabah seperti ini, akan membahayakan kita kalau kita tetap umpamanya ya mengadakan penelitian ini itu, mungkin bisa ditunda demi keselamatan dirimu. Ini termasuk ikhtiar. Karena di dalam Islam itu
Ada yang namanya la darara wa la dirar. Nggak boleh kita membahayakan diri kita, nggak boleh kita membahayakan orang lain. Jadi kalau bicara ikhtiar, lihat niatmu, engkau kepingin cepat lulus buat apa? Kemudian jalan yang engkau lewatin. Kalau jalan yang dilewatin, jalan yang sesuai dengan agama, insya Allah itu ikhtiar yang diperbolehkan. Tapi kalau sudah ya kadangkala melakukan tindakan-tindakan, ada yang nyogok dosennya, apa macam-macam, kalau Anda dengar dari kawan-kawan di kampus ya kadangkala seperti itu, maka itu termasuk ambisi. Dan tinggal sekarang berdoa minta sama Allah agar kita ini dikasih petunjuk. Ya Allah, mana jalan yang terbaik buat aku? Kadang-kala kita nggak tahu jemaah. Kita beranggap ini baik, tapi buat Allah belum tentu baik. Bisa jadi yang kita cintai buruk buat kita, dan bisa jadi yang kita benci itu baik buat kita. Maka dalam kondisi kita bingung, salat istikharah, minta pilihan sama Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu alam bissawab. Nah, seperti itu kiranya, Dok. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Sebetulnya banyak masih pertanyaan Ustaz, masih sambung terus, tapi kita ini sudah lewat hampir 15 menit. Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang Ustadz lapangkan untuk kami dan ilmunya. Kami mohon berkenan mungkin Ustadz kita berdoa bersama, mudah-mudahan dengan kita berdoa berjamaah walaupun lewat online seperti ini, dengan kita mengkhusyukkan diri dan dibimbing oleh Ustadz, mudah-mudahan menjadi doa yang makbul. Ini sudah mendekati sore hari ini Ustadz. Barakallahu fikum. Naam jamaah, orang yang puasa itu punya doa mustajab. Dan doa kita semakin dikabulkan Allah tatkala kita berdoa untuk orang lain. Dan orang lain itu nggak tahu kalau kita mendoakan dia. Akan ada malaikat yang diutus untuk mengatakan amin. Semoga dikabulkan doamu dan engkau mendapatkan seperti apa yang dipinta untuk dirinya. Ada sebuah doa yang Nabi baca selalu, ya seringkali Nabi membaca doa tersebut untuk para sahabatnya di majelis. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang membuat kami terhalangi dari berbuat maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan buat kami ketaatan kepadamu yang dengannya kami bisa mencapai surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Dan berikan kepada kami keyakinan yang dengannya kami dapat menghadapi musibah-musibah dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, jadikan kami bisa memanfaatkan pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami sampai akhir hayat kami. Wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia itu ambisi kami dan ilmu kami hanya untuk dunia. Wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Dan jangan jadikan orang-orang yang tidak mengasihi kami berkuasa kepada kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal mihan waz zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, jauhkan dari kami, palingkan dari kami segala petaka, segala musibah, segala wabah, segala penyakit, dan jauhkan dari negeri kami semua itu ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka amartana bid-du'a wa wa'adtana bil-ijabah. Ya Allah, engkau perintahkan kepada kami berdoa dan engkau berjanji akan mengabulkan doa kami. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah wa hadha al-juhdu 'alaika tuklan. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan, Dok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon pamit. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.